Kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Kasih yang bukan sekedar perkataan, tetapi kasih yang telah Engkau buktikan dengan mengirimkan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, turun ke dunia, mati bagi kami, menebus kami, memberikan keselamatan bagi kami, dan telah bangkit dari antara orang mati, membawa kami bersama-sama bisa ada duduk di sebelah kanan Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau tidak lagi melihat dosa-dosa dan kesalahan kami, tapi Engkau melihat kami yang ada di dalam Kristus ini sebagai kebenaran-Mu. Karena kami ada di dalam Kristus. Kami bersyukur, ini anugerah yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih. Pagi hari ini saat kami memperingati kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau Tuhan ingatkan kami kembali. Berbicara kepada kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar kembali dari suara-Mu. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami. Supaya Tuhan bicara kepada kami, mengubahkan kami. Membawa kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah jati diri kami yang sejati. Berbicaralah kami kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. 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 Silakan duduk kembali. Dan ini dinaikkan dikit, terima kasih. Haleluya. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Wah, cuma shalom aja ya, kabarnya shalom, damai sejahtera ya. Haleluya. Ada yang sukacita, bersukacita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Cuma satu tangan saja yang terangkat, yang lainnya mengangkat tangan di dalam hati. Haleluya. Pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus tidak bangkit di hari ini. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dan kita memperingatinya itu sebagai suatu hal yang untuk mengingatkan kita. Namanya juga peringatan untuk mengingatkan. Karena kita sering lupa. Enggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya kadang-kadang sering lupa. Yang paling sering dilupakan itu adalah kunci. Ada yang pernah mengalami permasalahan yang sama seperti saya? Lupa kunci. Pas sudah mau keluar sampai dulu, kuncinya di mana gitu ya. Jadi harus selalu diingatkan. Sehingga ada banyak sekali cara, banyak hal yang bisa kita pakai untuk mengingatkan diri kita sendiri. Misalnya ada pertemuan dengan seseorang, kita sudah janji akan ketemu jam sekian. Sebelum hal itu, sebelum lupa kita tulis sesuatu untuk mengingatkan. Saya biasanya minta tolong sama Mbah Google untuk mengingatkan saya. Ya kan? Saya bilang ingatkan nanti jam sekian ada acara seperti ini. Karena lupa. Dan bicara tentang mengingatkan, Tuhan memberikan waktu kepada kita, memberikan berbagai macam cara untuk mengingatkan kita akan Dia. Yang paling penting adalah untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya Dia. Sebab saat berbicara tentang kasih sebagai orang yang dikatakan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harusnya itu tidak pernah bisa melupakan kasih Allah. Tetapi dengan segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan segala macam permasalahan yang terjadi, kadang-kadang kita bisa lupa bahwa sebenarnya kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Pagi hari ini, tema yang diberikan adalah bicara tentang amazing love. Jadi kasih yang bukan secara biasa-biasa saja, tapi kasih yang amazing. Yang luar biasa. Seringkali waktu kita bertanya sama orang bagaimana kabarnya, luar biasa. Artinya biasanya baik-baik saja, sekarang lagi tidak baik.
itu luar biasa, betul ya? Atau biasanya nggak baik, sekarang sangat baik, itu luar biasa juga. Jadi banyak penafsiran tentang kata luar biasa. Tapi yang dimaksudkan di sini saat kita bicara tentang amazing love adalah kasih yang jauh melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita bayangkan. Itu yang diberikan Allah, Bapa kita kepada kita. Saudara, saat berbicara tentang kasih, kita mengetahui dari dalam firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Yang percaya katakan amin. Allah adalah kasih. Dan sifat kasih itu, kasih yang sejati, tidak mau sendirian. Saat bicara tentang kasih itu, aku mengasihi, tapi mengasihi cuma diri sendiri saja. Itu bukan kasih sebenarnya. Kasih itu memperluas jangkauannya. Tidak hanya sedikit, tidak hanya sempit, tapi makin lama makin luas. Ingin lebih banyak orang bisa merasakan kasih ini. Saudara, pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah ada. Saudara percaya itu? Allah sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya di dalam satu keharmonisan kasih yang luar biasa. Karena ketiganya ini berada dalam satu keharmonisan kasih yang luar biasa. Allah mau supaya kasih ini tidak terbatas pada mereka saja. Sekalipun mereka adalah satu. Enggak terbatas hanya kepada Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa dan seterusnya. Enggak hanya terbatas itu saja. Sehingga suatu kali dikatakan Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Kasih yang ada ini makin lama makin besar. Kasih yang ada ini makin memperluas, diperluas. Makanya ada manusia sebagai objek kasih. Supaya Allah bisa mencurahkan kasihnya. Manusia bisa merasakan kasih. Akhirnya terciptalah manusia. Namanya adalah Adam. Adam artinya manusia. Terciptalah manusia Adam. Kemudian ada Hawa juga. Mereka berada di dalam satu kasih yang luar biasa dari Allah. Firman Tuhan mencatat bahwa pada hari yang sejuk, Allah turun. Berjalan-jalan bersama dengan mereka. Wah, saya bayangkan hari yang sejuk lagi jalan-jalan itu enak. Ya kan? Kalau kita rasakan beberapa waktu terakhir ini rasanya kayak panas sekali. Kalau saya lagi keluar sama Bapak Gembala kan, di mobilnya ada tulisan temperatur hari ini sampai 42 derajat. Wah, ngeri panasnya. Ada yang mengatakan, kalau Google mengatakan temperatur 39 derajat, tapi rasanya seperti 42 derajat. Kalau gitu ya 42 lah, nggak usah 39 rasanya 42 kan gitu ya. Langsung aja. Tapi di hari yang sejuk, mereka bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Nggak tahu apa yang diobrolkan. Nanti kalau kita sampai sana tanya, ketemu sama Adam. Adam, waktu itu kamu ngobrol apa sama Allah? Ya. Coba cerita. Tapi itu yang terjadi, saudara. Allah punya kasih dan kasihnya itu disebarkan. Mau diperluas, expand. Dia mau keluarga yang makin besar. Gak cuma Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada manusia juga di dalamnya. Tapi permasalahannya, sekalipun Allah adalah kasih, dia memberikan kasih yang seperti itu. Kasih itu ditolak. Love was rejected. Kasih itu ditolak. Manusia mengatakan, aku gak mau kasih Allah yang seperti ini. Aku mau mencari jalanku sendiri. Aku tidak mau Allah yang kasih seperti ini. Aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Karena apa? Aku sekarang sudah tahu manakah yang baik, manakah yang jahat. Love was rejected. Kasih itu ditolak.
kasih ditolak. Akhirnya manusia keluar dari hadirat Allah. Enggak bisa lagi jalan-jalan bareng sama Allah di hari yang sejuk. Malah mereka menjadi karena menolak sang kasih ini, mereka menjadi ketakutan. Allah bukan datang untuk mau menghukum mereka, enggak. Dia datang mencari mereka. Adam, di mana kamu? Tapi apa yang dilakukan Adam? Sembunyi. Ini macam gini, semacam saudara pernah main peta umpet enggak? Pernah ya? Pak Yuel pernah ya? Pernah main peta umpet sama anak-anak, Pak? Ya kan? Anak-anak udah sembunyi kayak sudah hebat sekali sembunyinya di balik tirai. Kakinya masih kelihatan. Betul ya? Kita sebagai orang tua udah tahu dia ada di sana gitu kan. Tapi nggak langsung ditangkap. Tapi ditanya, di mana kamu gitu kan. Bukan supaya langsung mau menghakimi. Tapi supaya anak ini mengetahui bahwa kita sedang mencari dia. Allah juga mau memastikan dia tetap mengasihi sekalipun Adam, Hawa sudah meninggalkan Allah, mau mencoba dengan melakukan kekuatannya sendiri. Allah tetap mau datang. Adam, di mana kamu? Supaya Adam tahu, aku masih mencari kamu. Hubungan ini sudah kamu rusakkan, tapi aku tetap mau mencari kamu. Bahkan sudah ketemu, dikatakan bahwa suatu hari nanti kan, keturunan dari perempuan ini. Ada janji. Ada janji yang diberikan untuk memulihkan segala sesuatunya. Tapi itu yang terjadi. Karena kasih itu telah ditolak. Manusia berjalan dengan caranya sendiri. Lama-kelamaan. Karena sudah ditolak, dilupakan. Pernah menolak cinta seseorang? Sudah ditolak? Kita sudah pergi dengan jalan kita sendiri, kita lupakan orang itu. Baru waktu itu ketemu lagi oh ya waktu itu kamu pernah nembak aku ya gitu ya. Kayaknya Miss Sophie merasakan itu ya. Atau gimana, ada ketawa-ketawa di belakang ya. Itu yang terjadi karena sudah lama kan. Sudah lama ditolak, kasih ini ditolak, akhirnya menjadi dilupakan. Firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa manusia telah melupakan Allah. Manusia tahu Allah itu ada. Tahu. Dari mana? Roma mencatat bahwa mereka tahu dari ciptaan yang ada ini. Orang tahu, manusia tahu Allah itu ada. Tetapi mereka telah melupakan Allah. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka membuat Allah dengan gambaran mereka sendiri. Mereka tahu Allah itu ada. Harusnya menyembah kepada Allah yang benar, tapi yang mereka lakukan dengan pikiran mereka sendiri karena mereka sudah melupakan seperti apa Allah. Mereka membuat Allahnya sendiri. Ada pohon jadi disembah. Ada gunung disembah. Kemudian gak puas dengan hal itu, mereka membuat patung. Seperti burung, seperti binatang yang lainnya, seperti manusia disembah. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel? Pada waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian sampai di Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan. Menerima perintah dari Allah. Betul ya? Ditunggu-tunggu ini. Orang-orang Israel gak ada yang berani naik ke sana, semuanya ada di bawah, mereka menunggu-nunggu. Sampai 40 hari mereka tunggu Musa ini gak turun-turun. Jangan-jangan Musa sudah mati. Kemudian mereka melakukan rapat, semuanya meeting, semuanya panggil. Harun. Ini kalau orang Medan katakan, Cak kau apakan dulu ini. Coba kamu buatkan dulu Allah buat kami. Karena Musa kemungkinan sudah mati. Tahu apa yang dilakukan Harun? Dia kumpulkan semua anting-anting mereka. Emas mereka dikumpulkan. Kemudian dicetaklah lembu emas. Perhatikan nanti kalau saudara baca dalam kitab suci saudara. Harun berkata kepada mereka, inilah Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Padahal mereka sebelumnya tahu Allah seperti apa yang membawa mereka keluar
dari Mesir. Jadi karena kasih itu sudah ditolak, kasih itu kemudian dilupakan, manusia tidak lagi punya gambaran yang benar akan Allah. Mereka membuat gambaran mereka sendiri tentang Allah. Mereka kemudian melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang mengasihi. Mereka melihat adalah Allah yang penuh amarah. Seperti minggu lalu, mereka hanya melihat sisi bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Mereka tidak melihat sisi kasih dari Allah. Tapi kan, Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mau untuk memberikan berkat kepada manusia. Dia memberikan cara bagaimana manusia itu bisa tetap menerima berkat. Karena itu dia berikan hukum Taurat. Diberikan perintah. Dikasih 10 perintah. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel, supaya manusia diberkati. Karena kalau kamu bisa melakukan semuanya ini, maka semua berkat ini akan turun ke atasmu. Tujuannya supaya manusia diberkati karena Allah sangat mengasihi mereka. Setelah memberikan semua peraturan-peraturan itu yang dilakukan Allah adalah kalau kamu gagal melakukan ini, nih loh, bangunlah mezbah dari tanah. Kasih pengorbanan di sana, maka aku akan memberkati kamu. Allah memberikan cara karena dia sangat mengasihi manusia. Namun permasalahannya adalah karena manusia itu sudah menolak, sudah melupakan sang kasih itu, menciptakan gambaran mereka sendiri tentang Allah, saat mereka diberi perintah yang sebenarnya sederhana untuk kepentingan manusia itu sendiri supaya mereka bisa menerima berkat dari Allah, mereka nggak bisa lakukan. Perintah yang diberikan kepada manusia sebenarnya bicara tentang hendaklah kamu mengasihi. Pernah ada orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus bertanya, Rabi atau guru, manakah perintah yang paling utama? Jawab Tuhan Yesus, kalau saudara mau lihat di dalam Matius 22 ayat 37-38, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya perintah yang diberikan Allah adalah untuk mengasihi. Tapi gara-gara manusia sudah menolak kasih itu, gara-gara manusia sudah melupakan kasih itu, susah sekali melakukan perintah untuk mengasihi ini. Padahal kalau dia lakukan, manusia melakukan ini, berkat Allah mengalir. Siapa yang mau diberkati di sini? Wah, langsung cepat ya. Luar biasa, kita semua mau diberkati. Pada saat itu diberikan perintah seperti ini. Sebenarnya perintah yang diberikan Allah kepada manusia itu harus bisa dilakukan. Orang mengatakan, oh enggak mungkin Pak kita melakukan semuanya. Bisa dilakukan, tapi memang sulit, enggak gampang. Bisa dilakukan. Coba saudara berpikir kan, mari kita gunakan logika kita. Perintah pertama, yang paling utama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bisa? Yang bisa angkat tangan. Bisa saudara. Kuncinya apa? Mengenal dia. Allah kita adalah Allah yang paling gampang untuk dikasihi. Sebab kita manusia, kita itu punya kasih yang namanya eros. Tahu eros? Kasih eros itu bukan kasih antara laki-laki dan perempuan saja, bukan bicara itu. Kasih eros itu bicara tentang kasih suka dengan hal-hal yang indah-indah. Maka ada kasih eros. Oh, I love this pizza.
Aku suka sekali makan pizza. Karena bagi aku enak. Itu eros. Oh, aku suka sekali melihat bunga ini. Eros. Ini jenis kasih yang datang dari mata turun ke hati. Itu eros. Dan kalau ada orang yang mengasihi kita, yang sayang sama kita, yang mau berkorban bagi kita pasti mau untuk mengasihi dia. Dan itu lebih gampang. Lebih gampang mana? Kalau orang datang pada saudara kan, setiap kali ketemu langsung kasih salam tempel buat saudara, kasih 10 juta. Wah, hari ini 10 juta. Gimana kira-kira? Pak Harefa datang ketemu sama saya, Pak Harefa salam tempel sama saya, 10 juta. Wah. Besok lagi ketemu lagi, salam lagi, 10 juta. Ya? Gampang saya mengasihi Pak Harefa. Waktu Pak Harefa datang, yang saya lakukan adalah saya carikan tempat untuk parkir motornya Pak Harefa. Wah, kan gitu yang saya lakukan. Karena apa? Pak Harefa mengasihi saya. Dia sudah memberi bagi saya. Gampang bagi saya untuk mengasihi kembali. Dan kalau kita mengenal Allah kita, dia pribadi yang sangat gampang dikasihi. Karena dia sangat baik sama kita. Jadi perintah yang dia berikan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bisa dilakukan. Karena Allah kita Allah yang gampang dikasihi. Kalau kita kenal dia. Masalahnya manusia nggak kenal dia. Masalahnya kasih itu sudah ditolak. Masalahnya kasih itu sudah dilupakan. Kita mempunyai gambaran sendiri tentang Allah. Sehingga nggak bisa melakukan ini. Sulit. Kemudian perintah yang kedua yang sama dengan hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bisa dilakukan? Bisa. Tapi memang sulit juga. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri bisa. Contohnya siapa? Ada. Tuhan Yesus menunjukkan contohnya. Ada orang lagi berjalan dari Yerusalem mau ke Yeriko. Ya kan? Kemudian dia dirampok. Ingat cerita itu? Ada imam lewat, dibiarkan saja. Ada orang Lewi lewat. Orang Lewi ya imam lah ya. Ada orang Farisi lewat, dibiarkan saja. Tapi saat ada orang Samaria datang, orang Samaria ini menolong orang ini. Dibawa ke sebuah penginapan. Ditinggalkan di sana, dia keluarkan uangnya, dia berikan sama pemilik penginapan. Nih uang, kamu urusi dia ya sampai dia sembuh. Nanti kalau uang ini kurang, waktu aku datang lagi, aku bayar. Betul? Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sulit tapi bisa dilakukan. Sulit tapi bisa dilakukan. Tapi masalahnya adalah manusia sudah melupakan kasih itu. Dia sudah melupakan tentang Allah seperti apa. Punya gambaran sendiri yang rusak tentang Allah. Sehingga semuanya nggak bisa. Tapi kemudian Allah tahu. Bukan kemudian Allah tahu. Allah memang tahu. Bahwa manusia tidak akan mungkin bisa melakukan semuanya ini. Sebab mereka sudah menolak Allah. Mereka sudah melupakan Allah. Mereka tidak lagi mengenal kasih itu. Maka sang kasih itu sendiri harus menyatakan dirinya. Dia turun ke dunia. Dan kasih itu dinyatakan melalui Yesus. Firman Tuhan mengatakan barang siapa, kalau kamu melihat Yesus, kamu sudah melihat Bapa. Waktu kita melihat bagaimana kehidupan Yesus dari Nazaret ini bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa, dia berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kalau saudara melihat kehidupannya Tuhan Yesus saat dia ada di muka bumi, apa yang dia lakukan? Dia ketemu orang sakit, dia sembuhkan orang sakit. Dia ketemu orang yang lapar, dikasih makan. Bahkan kasih makannya pun sampai lebih. Saudara ingat, 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyak yang kenyang? 5.000 orang laki-laki.
Bayangkan saudara, saudara coba pikirkan kalau laki-laki makan itu seperti apa? Ya kan? Kuli ya. Tapi ada juga saya ketemu perempuan juga makannya seperti kuli. Tapi yang hebat adalah kalau laki-laki apalagi masih umur-umur masih belasan, ya kan, masih remaja, ya, masih muda hitungannya gitu kan. Makan sebanyak apapun tetap segitu gitu ya. Berbeda dengan yang sudah berumur gitu ya. Kalau yang sudah berumur mau minum pun nggak boleh manis-manis ya. Ya, gara-gara wah ini minuman terlalu manis gara-gara sudah berumur gitu ya. Kemarin ada yang kena seperti itu. Nah, Yesus memberi makan bahkan sampai lebih. Ada 12 bakul. Untuk siapa itu? Dibungkus untuk parhobas katanya ya. Dibungkus untuk diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Waktu itu seperti itu. Nah, kasih dinyatakan saudara. Yesus berjalan ketemu dia saat dia melihat orang yang sehat, orang yang baik-baik saja, dia tidak mengatakan, oh kamu terlalu sehat, kamu harus dibuat sedikit sakit. Enggak ada ceritanya gitu. Dia tunjukkan kasihnya. Mana yang salah dibenerin sama dia. Pemikiran orang yang salah dia benerin. Dia tunjukkan ini loh yang benar seperti ini. Makanya dia dengan orang berdosa sangat baik. Dengan orang yang menganggap dirinya paling benar. Dia tunjukkan kamu sebenarnya salah. Kamu membutuhkan Tuhan. Kamu butuh kabar baik. Dan dia menunjukkan amazing love itu. Seperti apa. Kasih yang luar biasa itu seperti apa dia tunjukkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengatakan bagi manusia, kasih yang paling besar adalah bila ada seseorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu kasih paling besar bagi manusia. Saudara punya sahabat? Mau memberikan nyawamu bagi dia? Langsung gitu ya. Berarti kasihnya belum yang terbesar. Tuhan Yesus mengatakan kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Orang kalau sudah jatuh cinta, ini katanya ya kan. Laut ku seberangi, gunung kan ku daki, apalagi. Ya kalau hujan takut ya. Kalau hujan pesan Grab. Tapi itu pengorbanan sudah. Kalau sudah mencintai kan, ada cinta, sudah mengasihi. Apapun dituruti. Biasanya kan kalau makan, dia makan sendiri makanan favoritnya. Tapi kemudian sekarang sudah ada sama orang yang dia cintai ya kan. Ya kan? Tinggal satu potong biasanya dia makan. Udahlah kamu aja lah untuk kamu. Mau berkorban. Mau berkorban. Jadi ada sesuatu, ada amazing. Hal yang amazing love. Kasih yang terbesar memberikan nyawa bagi sahabatnya. Saat sahabatnya sakit, saya temukan ada orang-orang yang seperti ini. Dia dengan cepat, butuh darah, oke ambil darahku. Bahkan ada yang mengatakan ambil ginjalku buat kamu. Itu kasih. Kasih yang terbesar dikatakan seperti itu. Dan ini merupakan perintah yang baru yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Tadi kita sudah melihat dua perintah ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Agak susah tapi bisa dilakukan. Karena apa? Kita tidak tinggal serumah sama orang itu. Ini ceritanya misalnya kasih hal-hal kemanusiaan. Ada bencana kita kirimkan bantuan untuk mereka. Mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kalau misalnya rumahku juga kebanjiran kan gak enak. Ya kan? Jadi orang-orang itu wah kasihan ya. Ayo kita bantu mereka. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Saudara, dari semua perintah yang diberikan, perintah Allah lewat hukum Taurat masih bisa dilakukan. Perintah Tuhan Yesus ini, itu yang paling sulit untuk bisa dilakukan. Karena dia mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ini susah. Karena ini dilakukan untuk golongan sendiri. Yang berada dalam satu rumah. Itu susah. Sama orang lain yang gak tinggal serumah sama kita, gampang mengasihi mereka. Tapi yang sama-sama serumah ini, yang diri sendiri ini, susah. Kalau sebelum, saudara coba rasakan lah, misalnya ada keluarga lah, ceritanya keluarga. Datang dari tempat jauh. Oke lah, nginap tinggallah di rumahku. Ya kan? Kalau tinggal sehari, 2 hari masih oke. Kalau tinggal sebulan, 2 bulan, muncullah hal-hal yang gak enak. Nanti dia salah letakkan piring di sini aja, gitu kan. Kayak gitu nih dia. Gitu kan. Salah apa dikit, dia mungkin lagi cepat-cepat nutup pintunya suaranya kencang. Kok gitu dia ya, ada apa ya, kenapa dia gitu. Karena tinggal serumah sudah. Lebih susah untuk mengasihi. Kalau nggak percaya, coba dipraktekkan. Tapi saya rasa saudara merasakan sendiri. Kalau tinggal serumah, kok gitu ya. Terus saya makan ditinggal gitu aja, kok nggak dicuci sekalian ya. Emangnya aku babunya? Ya, gitu ya. Ini yang terjadi. Dan kalau saudara melihat bagaimana murid-murid Yesus saat itu. Orang-orang macam ini repot. Mereka suka berantem. Si Petrus suka ngomong duluan baru mikir. Ya kan? Dia sok jadi kepala. Ada orang-orang seperti Yakobus, Yohanes mau menang sendiri. Waktu tanya, nanti siapa yang akan di sebelah kanan dan di sebelah kirimu? Mau menang sendiri, saudara. Si Yudas, dia suka nyolong duit. Tapi Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah yang diberikan Yesus. Perintah ini sulit. Na'udzubillah min dzalik. Sangat sulit. Karena itu kan, perintah yang diberikan Yesus kepada orang percaya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersandar kepada Dia. Kalau kita rest pada Kristus, bukan dengan kekuatan sendiri. Saya seringkali waktu mengajar di sekolah Alkitab, saya tanya sama mereka, menurutmu menjalani kehidupan Kristen itu gampang apa susah? Ada yang jawab gampang Pak, ada yang jawab susah Pak. Menjalani kehidupan Kristen yang sejati itu mustahil. Kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Sebab apa? Kehidupan Kristen yang sejati dikatakan ini, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara tadi kan, Yesus mengatakan kasih yang terbesar di antara manusia adalah saat seseorang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Tapi kasih yang ditunjukkan oleh Yesus dan mengapa kasih ini merupakan kasih yang amazing adalah dia mau menyerahkan nyawa bagi musuh-musuhnya. Roma mengatakan saat kita masih menjadi seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini kasih yang sungguh-sungguh amazing. Katakan amazing. Kasih Allah sungguh amazing. Gara-gara ini. Bukan karena sahabatnya, orang yang baik sama dia mau mati. Tapi orang yang membenci dia. Orang yang sudah menolak dia. Orang yang sudah melupakan dia. Orang yang gak mau ala-ala lagi, Tuhan-Tuhanan lagi. Aku mati buat kamu. Dan dia sudah tunjukkan itu. Setiap kali saudara temukan saat bicara tentang kasih Allah di dalam firman Tuhan. Selalu setelah itu diberitahukan seperti apa tindakannya. Jadi Allah kalau mengasihi itu tidak cuma di mulut saja. Tidak hanya manis di bibir saja. Tapi ada buktinya. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam 1 Yohanes juga mengatakan bahwa inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kamu. Dan dia telah mengutus
Kristus mati buat kamu. Selalu ada seperti itu. Jadi ini bentuk kasih yang disebut kasih agape. Pernah dengar agape? Kasih yang lebih tinggi. Orang mengatakan kasih agape itu Pak, kasih yang tidak bersyarat. Saya temukan definisi yang lain. Kasih agape adalah kasih yang mau melakukan tindakan. Bukan hanya sekedar mengatakan mengasihi. Saudara, waktu ada orang datang sama saudara berkata, Pak, tolonglah Pak. Saya sudah 1 minggu Pak nggak makan Pak. Kasihan saya Pak, tolong Pak, saya lapar. Saudara sebagai orang Kristen, oke, yuk saya doakan kamu. Kamu harus percaya sama Yesus, saya doakan kamu. Yuk kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan kenyangkan perutnya dalam nama Yesus. Gitu. Karena saudara sangat mengasihi dia, saudara doakan dia. Sambil tumpang tangan, goyang-goyang kepalanya. Biar lebih mantap lagi. Tuhan, aku perkatakan, hei perut orang ini, kenyang saat ini, dalam nama Yesus. Gitu. Kalau saudara sungguh mengasihi kan, mungkin saudara nggak punya untuk traktir dia. Mungkin saudara punya makanan yang mau saudara makan sendiri ya. Dan saudara benar-benar lapar juga. Paling enggak saudara bilang, oke aku cuma punya ini, kita bagi 2 yuk. Itu mengasihi. Saudara. Atau kalau saudara tahan lapar, kasihlah. Kasih adalah yang melakukan sesuatu. Yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, murid-muridnya. Kita pengikut Kristus adalah kasih yang agape. Kasih yang melakukan sesuatu. Bukan kasih yang ngomong doang. Bukan kasih yang cuma aku mengasihi kamu, pulanglah dalam damai sejahtera. Cuma gitu doang. Enggak. Tapi kasih yang melakukan sesuatu. Dan agape itu adalah kasih yang memang bisa diperintahkan. Kalau bicara tentang kasih yang jenis yang lain, kasih phileo, tahu phileo? Kasih persaudaraan. Betul ya? Karena saudara ya mau nggak mau aku ya mengasihi, muncul dengan sendirinya. Kasih eros juga muncul dengan sendirinya. Nggak bisa dipaksakan. Oh kamu harus mencintai orang ini. Nggak bisa. Kasih itu akan muncul sendiri. Makanya orang Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko ngelibet kalau saya bilang. Jadi kasih cinta itu muncul gara-gara terus muter sama itu aja muncullah kasih. Muncul dengan sendirinya. Nggak bisa dipaksakan. Kamu harus mencintai dia. Nggak mau, aku punya pilihanku sendiri. Itu kasih eros. Nggak bisa dipaksakan ya. Kamu harus suka makan ini. Nggak bisa, aku nggak doyan. Kasih eros nggak bisa dipaksakan. Dia muncul dengan sendirinya. Tapi kasih agape itu bisa diperintahkan. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita bisa memutuskan, aku mau mengasihi dia. Aku mau melakukan sesuatu bagi dia. Oleh karena itu kan, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang kedua. Bagaimana cara kita bisa melakukan kasih ini? Karena saat kita bicara tentang firman Tuhan bukan hanya sekedar kita mendengar, tapi kita juga perlu untuk melakukannya. Yang menunjukkan apa? Kalau kita melakukan demikian, kalau kita mengasihi demikian, Yesus mengatakan, demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Salah satu caranya bagaimana? Kita lihat Filipi 2, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, bagaimana kita bisa saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita harus punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang seperti apa? Bukan untuk meninggikan diri. Dalam hidupmu bersama hendaklah kamu menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia sebelum menjadi manusia, dia adalah Allah. Dia punya jabatan Allah.
Dia punya jabatan sang pencipta langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia sudah punya jabatan itu. Harusnya manusia tunduk menyembah dia. Semuanya tunduk menyembah dia. Tapi dia mau mengosongkan, dia lepaskan jabatan itu. Dia turun menjadi manusia. Dia kosongkan dirinya. Semua jabatannya diletakkan. Pangkatnya yang banyak entah bintang berapa. Bintang 7 lebih harusnya ya. Bintangnya banyak ditaruh. Jabatannya sebagai Allah ditaruh. Dari semua orang yang pernah lahir di dunia ini saudara. Hanya Yesus saja yang bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana dia dilahirkan. Saudara dan saya nggak bisa. Saya nggak bisa protes. Saya dilahirkan dari ibu orang Jawa, bapak dari Cina. Wah, udah nggak bisa protes. Lahir ya lahir begini. Kenapa saya kok dilahirkan jadi apa di negara Indonesia? Sehingga dikatakan siapa kita? Nggak bisa protes. Tapi Tuhan Yesus, dia bisa pilih. Kalau saudara dan saya misalnya bisa pilih mau dilahirkan di keluarga seperti apa. Kira-kira saudara milihnya gimana? Apakah saudara mau dilahirkan di keluargamu yang sekarang ini atau milih keluarga yang lain? Atau milih aku mau dilahirkan di keluarga sultan. Ya. Sekarang semua orang berlomba-lomba jadi sultan. Tapi nggak ada istananya. Ya. Kerajaannya nggak ada. Tuhan Yesus, dia bisa pilih. Tapi yang dipilih adalah dia memilih Maria. Maria pun dia milih, Tuhan Yesus bisa milih saudara. Lahirnya harusnya di keluarga yang baik-baik dan kemudian dilahirkan setelah pernikahan dan sebagainya. Bisa. Tapi saudara, kelahiran Tuhan Yesus, kenapa Maria harus kemudian pindah juga, diam-diam juga? Karena kehamilannya adalah kehamilan di luar nikah. Paham saudara? Itu loh, Tuhan kita milih yang seperti itu. Bisa disebut sebagai anak haram. Orang lain melihat dia, oh, belum menikah kok, sudah hamil dia. Pada zaman itu loh saudara, ingat ya, ini bukan zaman sekarang sudah banyak keajaiban yang seperti ini. Zaman itu super ajaib, saudara. Amazing ajaib. Zaman itu, Tuhan Yesus memilih lahir dengan cara seperti itu. Saudara. Waktu dia lahir, dia mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan dari sang pencipta segala sesuatu yang harus disembah malaikat pun tunduk sama dia. Dia memilih menjadi seorang hamba. Hambanya pun mengambil posisi hamba yang paling rendah. Zaman itu hamba yang paling rendah tugasnya adalah mencuci kaki yang bau. Kaki yang kotor. Zaman dulu belum pakai sepatu seperti saudara. Mereka kemungkinan entah pakai sandal seperti apa terbuka. Jalanan di daerah itu, di Timur Tengah itu tidak ada yang diaspal seperti sekarang. Sekarang aspal pun ada bolong-bolongnya, kita mengeluh kan. Waktu itu belum ada aspal. Kalau hujan becek. Kalau kering begitu kering ya kering. Kendaraannya bukan mobil. Tapi menggunakan kuda, keledai dan teman-temannya. Yang kalau mengeluarkan emisi gas buangannya di mana-mana. Jalanan kotor. Budak yang paling rendah tingkatannya, tugasnya waktu ada tamu datang, dia turun, dia cuci kaki. Tuhan Yesus, dia mengikat pinggangnya dengan kain, dia mengambil ember, dia cuci muridnya. Harusnya murid yang mencuci kaki, guru. Dia cuci kaki muridnya. Dia mengambil tempat yang begitu rendah sebagai hamba. Bahkan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Rasul Paulus yang menuliskan surat ini, dia mengatakan aku gak bisa mati seperti Tuhanku.
Paulus nggak akan mungkin mati di salib. Karena dia warga negara Roma. Dia matinya dipenggal, dipancung. Kematian yang lebih cepat. Mati di salib itu lama. Gak mati-mati dan memalukan. Kalau saudara melihat film-film, saudara melihat patung Yesus yang disalib, ya, disponsori oleh Adidas. Ada 3 garis di sini, ya, masih pakai cawat. Kalau yang benar firman Tuhan mengatakan benar-benar hancur tubuhnya. Wajahnya tidak dikenali sebagai manusia. Dan itu beneran telanjang. Di hadapan semua orang. Kematian yang memalukan. Sejarah mencatat orang bisa hidup tergantung di atas kayu salib itu sampai 6 hari. Dipermalukan seperti itu. Sudah tahu kenapa orang yang digantung di atas kayu salib itu mati? Kenapa dia mati? Karena dia kehabisan nafas. Nafasnya habis makanya mati. Dia memilih yang seperti ini. Bagi kita sekarang salib kelihatannya hebat. Ya kan? Yang perempuan-perempuan pakai kalung salib, pakai anting-anting salib. Kita pasang salib. Tapi pada waktu itu salib itu kematian yang paling memalukan. Dan Tuhan Yesus mati taat. Bahwa aku nanti akan mati seperti itu, ya aku taat. Padahal sebelum itu waktu dia berdoa, waktu dia mau ditangkap, waktu si Petrus menghunuskan pedang dan memotong telinganya si Malkus, apa yang Yesus katakan, kamu kira aku gak bisa minta sama Bapakku untuk turunkan malaikat. Tapi aku memilih, aku taat sampai mati. Saudara, dia memberikan perintah yang super luar biasa, mustahil kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita memiliki amazing love itu, kita mengasihi seperti dia telah mengasihi kita. Kita praktekkan dengan cara apa? Kita memiliki pikiran Kristus. Pikirannya bukan aku harus menjadi yang paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa. Tapi aku meletakkan semuanya itu. Aku mau melayani. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau menjadi yang paling besar di antara kamu, hendaklah kamu melayani. Kita melayani, ini sikap hati kita. Karena kita memiliki Allah yang begitu besar, yang luar biasa mengasihi kita, dan dia telah tunjukkan dengan dia datang menjadi hamba, mati karena ketaatannya. Akhirnya dia ditinggikan. Dia telah bangkit. Yesus tidak tetap mati, dia telah bangkit. Dan karena dia sudah bangkit, ada pengharapan bagi kita. Ada keselamatan bagi kita. Kalau dia tidak pernah bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus gak pernah bangkit, gak usah saudara duduk di sini mendengarkan saya bicara. Kalau Yesus gak pernah bangkit, kita semua masih ada di dalam dosa kita. Tapi justru karena dia sudah bangkit, ada kemenangan. Hidup saudara, hidup saya penuh dengan kemenangan. Amin. Kita menjadi siapa kita? Anak Allah. Artinya kita punya kuasa yang besar, tapi kita miliki juga pikiran Kristus. Bukan mengandalkan aku anak Allah, kamu anak siapa, enggak gitu. Tapi karena aku adalah anak Allah. Aku punya kuasa yang besar. Aku gunakan kuasa ini untuk melayani. Supaya kamu juga bisa menjadi anak-anak Allah. Amin.